dengan apa yang sempurna, tapi hanya diberi pertanyaan yang mestinya orang kalau berpikir akan tahu ya. Kalau orang tuanya saja begitu ya, terus famadun lagi amila bihada, maka apa sangkaanmu orang yang mengaji atau yang mengamalkan ini atau yang belajar Al-Quran tadi ya. Anaknya tadi bagaimana? Orang tuanya begitu, mestinya anaknya lebih daripada itu ya. Maka diterangkan di dalam Satya itu akan diberi beberapa perhiasan-perhiasan yang sangat indah. Ini anak-anak yang bisa mengaji. Maka harapan kami supaya anak-anak kita semuanya bisa mengaji semua, dan juga orang tuanya jangan kalah ya. Jangan sampai anak saya yang bisa ngaji, saya nggak usah ngaji lah, nggak usah ngaji, nggak bisa, nggak apa-apa. Ini bukan orang yang baik. Harusnya anak saya bisa ngaji, saya juga harus bisa ngaji ya. Para ibu, kami harapkan anaknya karena bisa ngaji, orang tuanya supaya juga ikut ngaji ya. Karena ngaji tidak ada batasannya, harus anak-anak yang ngaji tidak ada. Segala umur semuanya diperintahkan untuk mengaji. Coba kalau kita perhatikan, Nabi Muhammad ngaji Quran itu mulainya umur 40 tahun ya. Berapa Bu? Mulai ngaji Nabi berapa tahun? 40 tahun. Ngajinya sampai mati. Jadi tidak hanya ngaji kemudian selesai, tapi ngaji sampai Nabi wafat. Nah ini diterangkan bahwa gurunya Nabi. Siapa gurunya Nabi? Ibu, gurunya Nabi siapa? Malaikat Jibril ya. Setiap malam Ramadan Malaikat Jibril ini mendatangi Nabi. Untuk apa malam-malam datang? Untuk apa Bu? Kalau kita malam berkumpul-kumpul biasanya untuk nobar, nonton bersama. Kalau ada pertandingan sepak bola biasanya. Tapi Nabi dengan Malaikat Jibril ini adalah untuk mudarosah. Mudarosah itu gantian membaca. Malaikat Jibril membaca, Nabi mengikuti. Apa yang dibaca? Yang sudah Quran yang sudah diturunkan. Umpama yang diturunkan itu 10 surat umpama. Maka pada Ramadan itu diulangi 10 surat itu. Kemudian tahun lagi sudah bertambah 20, maka 20 akan diulangi berulang-ulang. Ini ngajinya Nabi ya. Nah, kadang-kadang kita ngaji sekali mengajukan kepada guru untuk maju lagi, untuk saya ini terus malas ya. Tak kalau Bapak Ibu ya. Nah itu diulang-ulang sampai khatam ya. Diterangkan pada akhir Ramadan Nabi khatam sampai Nabi terakhir Ramadan terakhir itu bisa khatam sampai 2 kali. Berapa khatamnya? 2 kali khatam. Maka karena Nabi terakhir ini khatamnya 2 kali, ini menjadi pegangan para ulama. Setidaknya orang-orang Islam ini membaca Al-Quran minimal khatam 2 kali. Bapak Ibu khatam berapa kali? Berapa Bu? Tidak bisa dihitung karena banyaknya atau karena tidak pernah khatam.
Maka kita harapkan sekarang semuanya ya, termasuk anak-anak yang khatam dan kita semua itu supaya membaca Al-Quran dan supaya sampai khatam 2 kali setiap tahunnya. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan mengqara Al-Quran fi kulli sanatin marrataini faqad adda haqqah. Barang siapa yang membaca Quran setiap tahun 2 kali khatamnya, berarti dia sudah mendatangi haknya terhadap Al-Quran. Kalau belum sampai 2, berarti masih hutang terhadap Al-Quran. Maka marilah kita semangat untuk mengaji dan untuk membaca Al-Quran supaya setiap tahun bisa khatam 2 kali. Khatam 2 kali ini mestinya tidak berat. Karena apa? Karena sehari hanya 4 halaman. Berapa? 4 halaman. Masuk nasi ditawar-tawar lagi. 4 halaman itu 1, 2, 3, 4. Itu sudah cukup. Nanti kalau setiap hari 4 halaman, setengah tahun akan khatam ya. Setengah tahun akan khatam. Nah, itu berarti kalau sudah khatam setengah tahun berarti 2 kali. Ini kita sudah mendatangi haknya kita terhadap Al-Quran ya. Nah, kita kalau banyak membaca Al-Quran pasti akan banyak barokahnya. Nanti rumah kita akan menjadi rumah yang banyak kebaikannya ya. Ditambah rezekinya, barokah rezekinya. Ini karena Al-Quran adalah banyak barokah. Di samping itu, kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran itu sama dengan wi'anan dengan Allah. Bapak Ibu kan senangnya wi'anan ya. WA yang paling baik adalah wi'anan dengan Allah karena akan banyak pahalanya. Di dalam hadis diterangkan, idza ahabba ahadukum ayyuhaddisa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Apabila seseorang dari kalian senang berkomunikasi dengan Tuhannya, berkomunikasi ini artinya kan wi'ana ya. Kalau jauhnya jagungan ya, berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhannya, maka baca Al-Quran ya. Maka kami harapkan Bapak Ibu sebelum wi'anan dengan siapa saja, dimulai dengan wi'anan dengan Allah, permulaan. Maka Qurannya dimasukkan di dalam HP ya, aplikasi Quran. Jadi nanti sudah membawa HP harus ingat, Pak, saya tak wi'anan Allah dulu. Nah, Qurannya dibuka, dibaca, baru nanti wi'anan yang lain. Saya pasti kalau Bapak Ibu bisa istiqomah membaca Al-Quran, pasti banyak barokahnya, banyak kebaikannya. Itu yang bisa kami sampaikan, anak-anak ya. Tadi saya hari berapa membacanya paling tidak 4 halaman. Itu paling sedikit ya, jangan dikurangi, tapi kalau bisa malah ditambah ya, ditambah lebih banyak lebih baik, supaya nanti kalian jadi anak yang cerdas, anak yang ahli Quran, anak yang ahli ilmi, dan nanti menjadi orang yang alim, alimah ya, yang sholihin sholihah ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah bi barakati khatmil Qur'an wa bi hurmati habibika wa rasulika karim. Ya Allah wa'anna ya karim wa'anna ya rahim. Allahumma ja'alna wa awladana wa talamidana wa ahlana wa aswajana wa jiranana wa aqriba'ana wa asdiqa'ana wa dhurriyyatina wa khassatan al-khatimin wal khatimat wal hadirin wal hadirat fi hadzal majlis min ahli al-ilmi wal khairi wal qur'an wa min ibadika sholihin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-alimin wa min ibadika al-amilin wa min ibadika al-dhakirin wa katsiran wa min ibadika al-mukhlisin wa min ibadika asy-syakirin wa min ibadika al-mujtahidin wa min ibadika al-mujahidin wa min ibadika al-hafizin wa min ibadika al-hamilin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-muttaqin wa min ibadika al-muttaqinin wa min ibadika al-mustaqimin. Allahumma rizqna wa iyyahum rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan sholihan mutaqabbalan wa ilman nafi'an wa waladan sholihan muti'an shifaan min kulli da'i saqam. Ya muhawwil al-ahwal hawwil ahwalana wa ahwana min ahsanil ahwal bi hawlika wa quwwatika ya azizu ya muta'al. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana wa qulubahum ala dinik. Allahumma hassil maqasidana wa maqasidahum maqasid dunya wal akhirah wa yassir lana umurana wa umurahum umur dunya wal akhirah ya rabbi bil mustafa kulli maqasidana wa bilana ma'amadu ya wasi'al karami. Allahumma sallimna wa iyyahum wal muslimin min afatid dunya wa adabil akhirah wa min baliyatihima wa min fitnatina wa min fatihatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Karena aja awalnya tambah sih ada yang ada aku juga ada Besi ya? iya nggak lanjutan rasanya
Masjid Akrom untuk memberikan tausiah sekaligus pengukuhan. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an Asairi rusdi Al-Qur'an wa karrama ummatahu ala asairi tilawatil Qur'an. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru hadana wa waffaqana li tawil Qur'an. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qailu afala yatadabbaruna al-Qur'an. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-qailu man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi bil Qur'an bi adadi asraril Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Qul wa muqri'atil Qur'an qari wa qari'atil Qur'an asati wa asatizatil Qur'an, utamanya asatidah wa ustadzatil Qur'an RTP Jamhurul Furqan. Para ahli, para ulama, para kiai, utami perbanyak kiai panjenengan itu kedua ayat Rugi kepala RTP yang Jamhurul Furqan. Segenap pengurus RTP yang Jamhurul Furqan, ucapan rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa tajli daluni qabulan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap diberi rahmah hikmah diberi kesempatan megah wa nikmat dengan bermanfaat barokah maksudkan insyaallah dan bersama baik saya ulama dengan maksudkan insyaallah dan bersama sampai ulama dengan uji maksudkan dan bersama tiapipun kumpul iman pulau panjenengan sehingga seorang pulau panjenengan untuk pulau panjenengan pulau panjenengan sampai pulau panjenengan dulu aja ibu bagi Allah husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'ana syafa'atul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, menarik kalau beraltar tentang
mengenai fadilahipun maos Al-Qur'an. Mriki dalem nerangake keutamaane orang kalungan. Ternon dua. Jadi berarti kasus ini Ubi bertujuan dari dulu, lalu bertujuan dari yang sekarang. Man alama, man sapane wong alam akan interno sebongan. Interno wala tahuin anaikman. Jadi penting alaman itu orang karane diberikan oleh biasa banget. Pengertosanipun alama niki perkarane ibaratnya yang sifat ingkang boten saged muluk piyambak lajeng dipun wulukaken dipun nggih iki termasuk dalem. Bu. Tak boten dipun dhewe nggih. Muni niku apa bae. Nggih. Para pinter niku dengan kuwi dhewe napa dhewe. Ini pengertosan itu bertemu tapi murah. Artinya anak diserahkan kepada guru ini sehingga kami itu artinya itu tanpa kangelan buruk tapi kenyataan yang anak ini ada nih itu ayatan saayat minal Quran saking Al-Quran ayatan min saayat minal Quran ikan saking Al-Quran iku khairul luwih bagus min ibadati alfi sanatin dibanding ibadah 1000 tahun yang mana 1000 tahun siami nahariha wa qiyami layaliha. 1000 tahun itu awalnya mau digawe poso tok, gemine namung digawe tahajud tok. Niku dipunkangaken kalian gesine ganjarane interno anak penggene Al-Qur'an. Sebab nek kapan disebut akhirnya fadilai utamane maos Al-Qur'an karo. Saiki sakmenika dalam ngaji keutamaan mulang. Jadi berarti nek kapan kamu ibu berarti minterno diserah ke guru. Misalnya guru ini berarti pengajar. Tapi apa jenenge ganjaran ngajar. Apa ini ganjaran ngajar. Ada beberapa waktu yang khusus. Mangkoroah barang siapa membaca Asyra ayatin ing 10 ayat minal Qur'an saking Qur'an kutiba monggo ditulis lahu firman opo intol satu intol wal intol khairun minad dunya wa ma ada jelasin sing sapa wong maca Quran 10 ayat ing dalem kubuni ganjaran ing maca Al-Quran 10 ayat ing dalem kubuni iku langsung berharga dari kisah-kisah. Nih, berarti dengan pengumuman orang
nomor satu paling kaya sak dunia ini, nomor loro ini, nomor tujuh ini. Itu ternyata dikalahno karo mengisi maca Quran 10 ayat di dalam. Jadi dikatakan teman-teman bahasa sugianan orang maca 10 ayat di dalam. Bahwa itu nek kali maca Quran. Dan itu yang murah dari yang dikatakan halaman pulau mana itu ayat. Tapi jenis lambe itu untuk mengulas 10 ayat orang mengira ini. Ini katanya Al-Quran. Wau kiai dan fungsi Al-Quran itu akan terus. Saya masih tahu. Biasanya antara itu sampai dari. Ya? Itu nanti kalau malam sampai jam 12 ya. Jam 12 itu yang mulai jam 20. Udah jam 12 ya. Tidak kayak penyambal. Jadi, hari ini atau presiden dan sisi, presiden yang baru, presiden yang baru, kesemuanya kakak, bu, penelitian jadi timbul anak ini ada karena juga karena pihak kaki yang sah, pihak kaki ada ibu namanya Ibu Sukiah dengan Ibu Sukiah yang itu ketika pada suatu saat hamil mungkin yang itu kata-kata akhir kosong ketika ditegur kepingin diana dari rojo wong sing ora seneng padha ngomong sukilah diangkat poso anake kepingin dari rojo dari rojo itu nih rasa kita aku jadi rojo tapi aku dia itu tidak hanya puasa saja tapi juga di dalam kisahnya juga sekalipun saat kisah-kisahnya itu memperbanyak air. Akhirnya bentuk tidak disini ngomong Pak Hari. Jadi Pak Hari itu jadi Ibu Sukiah. Ketika hamil Pak Harto, ini kakak kosongnya lan kakak beri soal kuning anak Pak Harto dari presiden. Presiden itu presiden bukan. Namun apa sih? Kita harus melakukan dan Nabi ini adalah seorang yang presiden lagi kita akan dulu minta dengan apa nama dengan perumahan terus orang sebabnya kalau terus habis terus apa seperti saya ini masih presiden
Presiden Habibie itu sekolah lain-lain bermain ranking kali, rankingnya selalu ranking 1. Tidak hanya di Indonesia, sampai di Asia, ranking Habibie tetap nomor 1. Tapi ketika nyampe itu dan Jerman, Eropa apa itu? Di Jerman, Habibie berusaha di nomor tunggal, kalau juga nomor tiga, nomor nggak iso. Rankingnya gitu. Ranking 1 dan 2 perempuan dan dua-duanya perempuan ya. Nah, sudah agama Islam, agamanya agama Yahudi. Presiden Habibie berputus asa dan tidak malu tanya kepada dua perempuan, apa rahasianya sampai bisa mengalahkan saya? Saya sekolah di Indonesia sampai tingkat Asia tak pernah ranking juga, selalu ingin saya. Tapi sekarang saya di Jerman berhadapan dengan bersamaan dengan sampean, saya ingin 3 sebagian 1 dan 2 sama kedua ini. Apa rahasianya? Kok belum buka rahasianya? Ketika saya tidur per 3 malam setelah 3 saya bangun tidur, mandi bersih, kemudian saya baca Al-Quran. Ini disini kita 7 kali. Kan baca Quran? Iya. Kenapa? Al-Quran kitab suci saya, betul. Kitab suci saya adalah kitab Taurat, kitab Nabi Musa. Akan tetapi saya yakini bahwa Al-Quran adalah di atas segala kitab. Nah, jadi tidak iman, tapi percaya Al-Quran itu di atas segala kitab. Saya tidak hanya sekedar membaca, tapi juga sebagian dari Al-Quran saya ada yang hafal. Tapi seperti rahasia ini, maka saat itulah, mulai itulah terjadi jambul tani, yang Yahudi baru, kapan yang tidak disertai sholat, itu baca Al-Quran, tapi ditambah tahajud dan baca Al-Quran. Maka pada periode berikutnya, Niki Habibie Maliheni dan Yahudi satu. Maka di sini bisa diambil kesimpulan karena Al-Quran. Pada tahun yang pertama, kenapa? Gusti Allah kalah Habibie dengan kaum Yahudi, sebab sekalipun orang Yahudi tapi dia mengutamakan data Al-Quran. Maka periode berikutnya, karena Habibie Muslim dan dia bangun tahajud dan membaca Al-Quran, maka pada akhirnya artinya kecerdasan Habibie ini ditingkatkan. Betul ya? Di samping itu menurut buat hadis berikutnya, kullu ayatin minal Quran darajatun fil jannah wa misbahun fil buyut. Setiap satu ayat dari Al-Quran, betul kok mengatakan 10 berbau 10. Setiap ayat dari Al-Quran itu akan menjadi satu tingkat atau satu tingkat itu. Maka tingkat 1, 2, 3 dan selanjutnya. Jadi setiap satu ayat itu mengangkat satu derajat. Kemudian gambaran hadis ini juga diundang dari hadis yang lain. Setiap banyak orang yang ahli baca Al-Quran diperintahkan oleh Allah untuk membaca Iqra was'al, mojo Al-Quran dan naiklah satu ayat Al-Quran satu tingkat.
Gambaran sekali tentang Bismillahirrahmanirrahim. Munggah seayat kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Tingkat kedua. Ar-Rahmanirrahim. Tingkat ke Malik Yaumiddin, dan selanjutnya mulai Fatihah sampai surat Al-Fatihah mulai diberikan. Dan selanjutnya kemudian disambung dengan hadis yang panjang yang ini. Dan ketika sudah habis hafalannya terus berteras hafalnya selesai, maka berhenti pada batas dia yang dihafal. Maka meskipun loncat-loncat umpamanya basin kan loncat, tapi itu tidak akan sesuai dengan jumlah ayat. Ini kita nanti doa kita berapa tersebut. Bahwa sebetulnya nikmat sudah buyuti, dan Al-Quran yang dibaca akan menyinari penghuni rumah. Kalau tinggalkan yang kiai, mah yang dibacakan Al-Quran dengan kebaikan seluruh dari kecilkan. Bapak Ibu rahimahullah, ini bermin matur pilih sing dipilih dinamik untuk bulan ini bulan Safar. Berarti yo kata Al-Quran, yo kalam. Nanti sampai kalau bulan menjadi bulan akhir orang dulu dalam awal. Ini mana kalam tadi ya? Berproses gede kalau bicaranya namanya mau saling memaafkan, saling memberikan maaf. Kalau kita yang akan komentar ini baru bersama itu jelas kurang percaya. Ini mengenai dahulu akan ngomong dulu waktu Islami waktu Muslimai salaman dulu sampai lepas kuliah salaman terus bertukar percaya. Amin. Ini membawa salaman 2 kali. Tambah rupiah. Akan tetapi harus lain. Nyatakan ada 2 orang ketemu. Dia belum salaman. Dia ketemu tak. Minggu Allah menurunkan 100 kebaikan. 100 kebaikan itu yang dibagi orang berbeda. 50 100 dibagi oleh 50. Tapi hadis ini menyatakan Allah menurunkan 100 kebaikan sisi bersama sisi namun oleh kok adil sampai sebagai ilmu sama buruk sing seneng sing nemen senengi ketemu karo seneng itu diberi sama buruk, tapi yang katakan salaman ke beberapa kali lagi itu diberi 10 kebaikan. Maka ketika bertemu di akhir bulan Mesem sampai jam Mesem karena sama-sama dalam lawan Mesem itu oleh 10 oleh 90 baik berdosa. Man ziarah aminah, dan siapa datang ziarah di rumahnya kiai, bahkan nama zarani, maka orang itu laksana ziarah kepada saya. Terus
man safaha aliman bahkan nama safahan sing sapa misalkan kalau seorang alim maka orang itu sama dengan salaman dengan saya sehingga menurut utamanya man jalasa aliman jalasa itu ikut duduk hebat tadi aku hanya dengan kamera salana duduk maka berarti sama-sama duduk maka dari hadis man jalasa aliman bahkan nama jalasani dan siapa yang duduk bersama duduk di hadapan orang alim maka sama dengan duduk di hadapan saya. Faman jalasani di dunia jalas fil akhirah dan siapa yang pernah duduk bersama saya di dunia dan bagi dia yang dimiliki oleh orang alim maka besok akan duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti hikmah dengan silaturahim dialog biaya bahkan dari waktu yang bebas termasuk setiap ada rekaman yang ada biaya yang mampu yang dengan itu duduk di hadapannya karena sisi nomor sekian sisi nomor sekian dengan ekonomi ini justru sehingga menurut itu aku salaman sehingga menurut pokok baru malah kami nabi akhir ini sehingga menurut itu suka kata pahala ini apa ini sehingga menurut dalam segala itu sama orang alim sama dengan duduk dengan saya dan siapa yang duduk dengan saya di dunia yang diwakili oleh dia itu maka akan duduk bersama saya di surga akhirat. Amin. Allahumma amin. Mungkin paling akhir ya. Man aqala musliman aqala Allah hasbah. Dan siapa memaafkan kepada seseorang maka akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini ditafsir oleh para ulama. Katakanlah ada dua orang yang satu dari sisi utama dia kalau Gusti Allah yang dia nak melindungi dirasani kalau umat bila dirasani dirugikan semua jatuhkan mata dia Allah saya ini umat sampai sepuluh kau sampai tuntut sampai menuntut atau menyuruh itu hari sampai karena dia terus Gusti Allah menyuruh untuk dia sampai menyuruh sebab dengan adanya sampai menyuruh maka sampai sepuluh sebab sampai sepuluh kesalahan sampai yang boleh berkali sampai dulu sampai kamu sampai juga akan berhapus karena sudah saya pada akhirnya dia kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya rezeki malaikat dia kalau itu sudah sangat nyukur dari halal bihalal maka sekarang berangkat ke surga. Amin. Lalu Pak Amin. Jadi rekaman kalau ini tak sepuluh dunia akhirat yang untuk kebiasaan kalau ini dikurang benar. Lalu satu hadis ini tafsirannya hadis ini dua persen. Lalu satu dari itu dia akan kau umpama dia sampai dalam sepuluh maka sampai tidak ke sepuluh sebab sampai tidak ke sepuluh gara-gara sama menuntut hak sama kemudian kau kembali mampu uang sih bahkan sakit dan bahkan fitnah semuanya ada di antaranya karena ini dari susahnya dengan harta yang
itulah arti atau letak daripada orang berjalan. Mila bumi majelis dalam mikro Quran di rekam atau satu perubahan halal kita satu juga kita menyampaikan itu dengan beliau satu mengenalkan amin Allahumma amin. Terus kita tak lain anak-anak diperhatikan sebelum saya ucapkan perkataan beliau saya berkata yang pertama menuntut ilmu tiada jemu. Jadi sama-sama masih politik jemu provinsi lagi bayangin menuntut ilmu tiada menuntut ilmu sejak dari kehidupan ikut sampai goyang bu di alam berbulan di alam bersepi betul di alam kubur sempit betul nggak percaya betul ya bisa disini di alam kubur itu gelap bahkan lebih gelap daripada yang kita bayangkan gelapnya di alam kubur sempit bahkan lebih sempit daripada yang kita bayangkan sempitnya di alam kubur sepi daripada yang kita bayangkan sepinya. Namun sebaliknya kuburan yang model seperti itu adalah kuburan yang orang-orang yang tidak beriman, orang yang orang kasoni, orang Islam, orang munafik, orang yang melecehkan Al-Quran. Seakan sebaliknya orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal baik, orang-orang yang bertakwa di alam itu akan dapati tempat yang bercahaya, tempat yang luas sepanjang melihat, luas banget berarti tidak sempit. Kubur akan dapati teman-teman, akan dapati saudara yang menyertai, yang menghibur sampai hari kiamat. Dari mana itu? Dari cahaya iman. Dari mana cahaya itu? Dari cahaya amal baik. Dari mana itu? Adalah dari cahaya Al-Quran, dari cahaya ilmu agama. Desa itu kata ini, ya. Jawabannya yang siji, kalau jawaban dulu. Jadi kesimpulannya, mak kuburan itu kadang merupakan menulis mungkin kadang menulis mungkin petang berarti orang kompak. Si kompak ragu-ragu kadang mau bilang beda sama si bukan ngasih badan sempit apa luas dalamnya apa sempit saya jadi masing tenangan separuh lagi masing paham masing gak paham sing muni peteng sing muni sempit sing muni sepi berarti orang paham. Mau ora mesti terangno sing sepi sempit peteng iku kuburane wong kafir. Lah sampean kafir ta? Lah kok muni peteng? Sampean munafik ta? Kok muni sempit? Ayo saiki dibarani meneh. Kompak bareng-bareng. Padang apa peteng? Padang. Gak izin mau muni peteng. Pak wis kesimpulannya kesimpulan nek kapan kuburan kepengin padang, kepengin rame, kepengin luas, pesan saya yang kedua sama dengan beliau tadi, rajinlah membaca Al-Quran. Kalau ya itu tadi 4 halaman, tapi saya kasih murah 10 ayat, tapi baiklah setiap hari 1 juz. Abot orang ya sehari semalam berapa jam? 24. Al-Quran setengah juz ya 50 menit 30 menit 30 menit itu nek diwaca lengkap nek diwaca dengan suara
Ya, nek kepingin sing penting oleh sak juz, sing 10 menit diwaca bersuara, selebihnya 5 menit kita tidak pakai suara. Bibir digerakkan, dengan hati juga membaca. Berarti namun seberapa jam? 15 menit. Dicoba. Sebab nek kalau suara itu, ya, tapi ojo terus. Maksudnya pada suatu saat kok gak cukup waktunya, maka bisa dibaca di dalam hati. Biasanya bibirnya bergerak. Tapi kalau normal setengah jam ini cukup untuk membaca satu. Insya Allah mau pakai tertib. Nomor kurang ya. Tadi membaca Al-Quran 1 juz dan bacalah Al-Quran sak maknane kena pinter. Ya, seperti saya tadi tak maknani itu sak maknane satu halaman. Nanti kalau sudah masuk pada naskah, ya. Nomor 3, melakukan sholat sepanjang hayat. Ikuti tirono. Melakukan sholat sepanjang. Sholat itu besar pahalanya, ya, betul. Dosanya yang masih jahat kecil, yang lain dosanya dia. Saya di rumah masih tenanan. Sholat itu pahalanya besar, dosanya juga besar. Pahala besar bagi yang melakukan, dosa besar bagi yang tidak melakukan. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj dijumpakan, diketemukan, diperlihatkan orang yang membenturkan kepalanya ke arah tembok. Begitu dibenturkan, pecah berkelumuran darah. Tidak lama kemudian pulih kembali dibenturkan lagi, begitu terus. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, niku sinten tiyang kok aneh? Niku umat panjenengan termasuk tiyang buluh ingkang boten nglampahi salat. Benar? Maka pesan saya 3 hubungan dengan sholat. 1, jangan sampai sekali-kali tinggalkan sholat. Yang nomor 2, lakukanlah sholat pada waktunya. Yang ketiga, baiklah sholat dilakukan di awal waktu. Sebab sholat di awal waktu di samping merupakan amal yang baik, sekaligus sebagai tanda akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nomor 4, tadi sebelum berdasarkan hormat kepada orang yang hadir. Orang yang hadir ada yang seatas sampai, ada yang sebaya, dan ada yang sebawah. Itu maksudnya yang kuat berharap, berdoa dan berusaha agar santri yang kuat, terutama yang seperti sampai yang di kota ini, mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang lebih gampang. Saya katakan gini, nomor 4 di situ nggak ada. Yang ada ini lewat keterangan saya langsung. Jadilah orang yang dibanggakan oleh orang lain. Jadilah orang yang membanggakan kepada orang lain. Sekarang sampai jadi anak, jadilah anak yang dibanggakan oleh orang tua. Apa di antaranya? Coba pesan saya didengar. Kepingin dibanggakan oleh orang tua, mulai hari ini nek ngomong, nek ngatur kepada kedua orang tua kudu dosa. Harus pakai sing ngomong sing belum bosok kudu bosok, sing wis diperhalus. Orang tua akan bangga, orang tua akan senang. Itu yang pertama. Yang kedua, nek subuh tamiya. Menurut mesem, ya. Nek mesem berarti nek subuh biasanya gak tani. Ayo, dengar betul. Ayo di rumah. Sok bangun di waktu subuh kunci kesuksesan. Tidur di waktu subuh pintu kegagalan. Dah banyak. Pokoknya pesan saya begitu. Apabila sekarang sama jadi anak yang dibanggakan oleh orang tua, tentunya besok kalau jadi orang tua yang dibanggakan oleh anak.
Sekarang sampai jadi murid, dibanggakan oleh guru, membanggakan kepada guru, karena sampai malam ini sudah dikhatami, sudah sudah. Guru akan tetap bangga kalau sampai terus ngaji. Guru akan kecewa jika sampai tidak meneruskan ngaji. Maka lanjut apa nih? Lanjut ngaji nih. Dah ya. Terakhir nomor 5, isinya 5, taat kepada Allah, utusan Allah, kedua orang tua, kepada guru dan pemerintah. Taat kepada Allah artinya tingkatkan iman dan takwa, iman dan Islam, iman dan amal baik. Ya. Taat kepada utusan Allah artinya mengikuti sunnahnya, apa yang ditausiahkan, apa yang dipesankan, apa yang dilakukan, apa yang dicontohkan, apa yang diikrarkan. Itu namanya mengikuti sunnah. Di samping itu memperbanyak membaca sholat. Lakuannya tadi sudah, ya. Sekarang sholat berapa sholawatnya? 1000 kali. Barang siapa sehari semalam membaca sholawat 1000 kali akan dikuat imannya sehingga mati dalam keadaan husnul, supaya dapat 1000 tak usah penyamannya. Sallallahu alaihi wasallam akan dapat 1000. Nomor 3, taat kepada kedua orang tadi sempurna. Betul? Itu betul taat, itu bentuk taat, itu bentuk yang belum doa. Sekarang dibaca doanya. Doa untuk orang tua. Rabbighfirli. Betul ya? Siapa tadi yang setelah maghrib, setelah sholat maghrib membaca doa ini tangannya diangkat, yang tidak membaca jangan diangkat. Mau ngangkat kok? Apa namanya? Ini noleh nang kocoi. Berarti ini kontennya kati ngangkat, melok ngangkat. Nah, yang kedua, siapa tadi yang setelah subuh membaca doa ini tangannya diangkat, yang tidak jangan. Lo kotakan-kotakan, sama kalau ngomong buka yang malis, yang malis bermotor diangkat, yang kapan orang motor tak diangkat. Saya ini kita motor kamu motor baru. Ya, tapi sekarang yang paling penting dengar suara saya. Mulai sekarang wajib berdoa untuk orang tua setiap setelah melakukan sholat. Doa yang kamu baca tadi itu dari materi hafalan, dari hadis, tapi sempurnanya adalah doa yang ada di fasolatan. Saya ambil dari ayat Al-Quran. Sebenarnya kesimpulannya ya, bacalah doa untuk orang tua setiap setelah melakukan sholat. Zuhur berapa? 4, 1 kali saja. Sepisahnya gak muni kok nantang papa. Ayo biar ben sepisah. Kenyataan duhur gak moco, maka asar double. Asar gak moco mana? Maghrib gak moco mana? Isya gak moco mana? Syukur 5. Sampai sakulan gak tau moco double. Iya. Berapa? 1.150. Kalau 1 tahun 1.800. Kesimpulan ini supaya nggak numpuk banyak. Sekali lagi setelah ini doa untuk orang tua setiap melakukan sholat 1 kali. Kalau lupa dikodok. Kalau lupa dikodok. Anak yang tidak mendoakan orang tua, tidak berbuat baik kepada kedua orang tua akan sulit urusannya. Sebaliknya anak yang rajin doa untuk orang tua akan dimudahkan segala urusannya. Amin. Terakhir, namanya guru tidak hanya waktu ngaji belajar, selama-lamanya menjadi guru. Harapannya sekarang sudah kumpul di dunia lewat pendidikan Al-Quran. Semoga kelak mendapatkan berkah, mendapatkan syafaatnya Al-Quran, sehingga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
masuk di surganya bersama guru-guru Al-Quran, sekaligus didampingi orang tua, didampingi Quran. Qurannya memberikan syafaat. Syafaatnya Al-Quran sebelum atau menolak Anda, sekaligus mengantar anak yang rajin baca Al-Quran, kedua orang tua dan guru. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, putra putri RTP yang buul furqan saged ninggah ing pentas di samping keronten dipun gurui kalian gurune mulai saking jilid yang terendah sampai yang tertinggi, ugi dipun buktakaken ujian. Mila sakmenika jam 9:36 dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, putra putri RTQ yang buul furqan anggenipun maos Al-Quran menggunakan thariqah tulis dan menghafal Al-Quran yang buah dengan sangatipun saking Mbah Kiai Muhammad Arwani Amin Said Kudus dalam nyataaken lulus, dalam nyataaken khatam dan lulus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa bi hurmatil Fatihah. Fatihah berikutnya dipun tujuaken dhateng lari-lari ingkang dereng tutuk ngajine, dereng khatam ngajine, mugi-mugi tetep bertahan istiqomah sampai saged khatam. Lari-lari ingkang sampun dipun khatami mugi-mugi tetap semangat lan dipun aos. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah berikutnya dipun tujuaken dhateng guru-guru ingkang mengajar. Mugi-mugi kalih Allah Subhanahu wa taala dipun paringi istiqomah, betah, syukur, ikhlas, segala urusannya dipun gampiraken. Sekaligus Fatihah yang terakhir dalam tujuaken dhateng kiai-kiai guru-guru Al-Quran ingkang sampun kapundhut, mugi-mugi tetep dipun tempataken rawuh miriyadil jinan, rawuh miriyadil jannah. Amin Allahumma. Dan kaos ada Kiai Muksid, ada Kiai Ikhwan Kiram, ada Kiai Muhammad Masyhur, Mahfud Sulaiman, Abdul Rahman, Abdul Mujid, Abdul Rahim, ada Kiai Muhammad Ramzi, Usrofi Haji Basori, Baitawi Abda Futari Munir, Haji Adil Mutabah, Mifat Najah, Balikin Haji Bakri, Saiful Anwar, Muhammad Zaid, Ibn Khalis, Nurkabil Abdul Aliyah, Khutimah Sumaiyah, Kajam Malikah, Umi Sufiyah, Umi Siti Mudial, Amir, Umi Sa'idah, Muhammad Rizki, Abba Kiai Mustafa, Abba Junaid, Abba Abdul Aziz, Abba Kiai Bukhari Amin, Darjat Anak Sofiana, Mukayah Mukhlis, Ustaz Abdul Malik, Abba Kiai Ustaz, Abba Kiai Nabi, Abba Kiai Idris, Abba Kiai Syakir, Abba Asgari, Siti Nafisah, Solihuddin, Abba Ahmad Bakri, Susrawati, Abba Zainab Taqi, Abba Kiai Masrufin, Abba Kiai Fauzi, wa usulihim wa furuhim syai'illahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil khazan inna rabbana laghafurun syakur. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' wa ni'ma ajrul amilin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa azwaji ummahatil mu'minin wa dhurriyyati wa ahli baiti salatu wa salamu ala sayyidil
مددهما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى ما بينهم من النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد القرآن كفن كفى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل حرف ألفا ألفا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد كل ألف دفا دفا اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة ختم القرآن العظيم وبحرمة حبيبك ورسولك الكريم وأغفر يا كريم واغفر يا رحيم اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرفات ختم القرآن والإسلام في الأرض ختم القرآن وأدنا جنة القرآن وأعطنا كما لبلاد جعلنا بالآخرة بحرمة ختم القرآن وكم جميع أمة محمد بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا على سورة النور وإلى الجنة رفيقا ومن النار استغفرك وإلى الخيرات كلها دليلا وإنا من بفاتك ولطفك بك ربك يا أرحم ويا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلالا بكل كلمة ولما بكل آية سعادة وبكل سورة سلاما وبكل تسعيد جلاء صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وأبوك له الأساكر إلى يوم الدين وقد السلامة والعافية علينا وعلى الحجاج والمحتاج والمسافرين والمقيمين في بلدك وبارك من محمد أجمعين اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وطلابنا ومن حولنا ومن حضر في هذا المجلس المبارك ومن تعلم في هذا الأيام الفرقان من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن ومن أهل القرآن والإيمان والخير من التوابين والمتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن عبادك المخلصين ومن عبادك العائدين ومن عبادك الفائزين السالمين القليلين الخالدين المؤمنين الشاكرين الحامدين الصابرين والصادقين والمخلدين والمنفقين والمستغفرين بالأسر رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزقنا من الثمرات واسقنا ونقل الأبدان والخدمات الطيبة رب اجعل هذه القرآن المباركة تجري في رحمتك وسنة رسولك رب اجعل هذا RTQ Jamul Quran RTQ Nurul Falah RTQ Al-Azhar RTQ Nurul Iman RTQ Darul Ulum RTQ Faidul Rahman RTQ Manhajul Furqan Amina Mutmainna Amirun Makmurun Tentukan Minal Umumin Nafiatin Mubarakat Allahumma ja'allah wasifakalik ahadiyat Taqabbal salatu maqfurukna minal Quran al-Azim Bikhatul Sayyidina Muhammadin wa Syafi'ina wa Murana Baki'aminina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa awladi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ajma'in Summa ila arfi abaina Wa ummahatina wa abnaina banatina wa ikhwanina wa akhwatina wa amamina ammatina Wa akhwanina wa akhwalatina wa asdiqaina wa akhwibaina Wa syaikhina wa syaikhina Khususatul Syekh Muhammad Arwani Amin Said Al-Qudus Wa imam al-masyhur al-imam al-asib min najib baruhi al-imam al-tafsir Sulaiman al-Nabi Syekh Muhammad Nabi Abdul Harasa Hamid Isri Mustafa Syarani Mansur Tamiri Abdul Wali Hamid Nagi Ismah Afifah Zainab Rashid Asari Isi Tamsari Kaskuah Alim Bakana Asman Al-Sakin Ahmad Asrar Aswaki Said Al-Idrus Waman Bukil Asmu Aswatum wa Usulim wa Kulihim Ismail al-Jamil Mukinin al-Mu'minat al-Muslimin al-Sunnah Fi Jami'i Diyati Rahman wa Ya Rahman Rabbimi Jazi Allah ta'ala Sayyidina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'afa'ahu Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Assalamu ala Mursalin Alhamdulillah Rabbil Alamin Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. Bapak Ibu rahimahullah pegatan ingkang dalem saben atur tentu kathah kekirangan nyuwun nyuwun. Billahi taufiq wal hidayah wa bi ridwal inayah wa qul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan gimana? Pesanan mas? Pesanan?
Terima kasih kami haturkan. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah prosesi Khatmil Quran